الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita isi kekosongan majlis ta'lim kajian sunnah Boyolali, Kampung Drian, Kota Boyolali. Untuk mengisi waktu dari jadwal yang harus diisi oleh Ustaz Wahyudi. Kita isi dengan hal yang positif insyaallah taala. Saya akan bacakan kembali Minhaj Al-Qasidin lil Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Sampai anjuran untuk berbuat derma, anjuran untuk menjadi seorang yang dermawan, menjadi seorang yang lapang hatinya, tidak bakhil, tidak pelit. Dunia suatu hal yang dicintai oleh mereka, manusia, tabiat. Akan tapi tabiat yang tidak dipoles, tabiat yang tidak dibimbing oleh ilmu, maka tabiat ini bisa menguasai jiwanya. Kalau jiwa sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang yang derma, menjadi seorang yang baik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk hati mereka para lelaki khususnya, dibuat indah dari kalangan mereka para wanita. Wanita dijadikan sesuatu yang sangat indah di hati para lelaki. Wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Demikian pula anak laki-laki lebih di dalam hati para bapak dibandingkan dengan anak perempuan. Umumnya anak laki-laki, bayi laki-laki lebih disukai dibandingkan dengan bayi perempuan. Itu galibnya, keumumannya, dominan seperti itu. Wal qanatiri minal dhahabi wal fiddah. Demikian pula perbendaharaan emas, demikian pula perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Demikian pula kendaraan yang enak untuk ditunggangi, demikian pula berbagai macam perniagaan dan juga peternakan serta ladang yang penuh dengan hijau dan manis untuk dirasakan. Ladang, peternakan, bisnis. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu cuma kesenangan daripada dunia. Itu cuma perhiasan daripada dunia, bukan hakikat daripada kenikmatan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali cuma kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara saja, kesenangan yang berasa tiba-tiba hilang begitu saja. Itulah kenikmatan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma kesenangan yang menipu saja, senda gurau dan main-main. Wa tafakhurum bainakum wa takathuru fil amwali wal aulad. Di mana kalian berbangga-bangga dengan dunia tersebut,
berlomba-lomba untuk memperbanyak bagian daripada dunia kalian, baik itu berupa harta, baik istri, baik anak keturunan, follower, dan seterusnya. Itulah yang menjadikan mereka manusia tertipu. Innama amwalukum wa amwalukum, harta kalian, anak-anak kalian, fitnah, itu merupakan ujian. Fitnah untuk kalian, ujian untuk kalian. Siapa yang bisa melewati ujian, maka sungguh ini hamba yang beruntung. Tapi siapa yang tidak bisa melewati ujian, maka dia adalah hamba yang rugi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Ketika singgasana Ratu Bilqis ada di hadapan Sulaiman, maka beliau mengatakan, Masya Allah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada diriku. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini keutamaan yang Allah berikan untuk diriku, tapi liyabluwani, Allah pengen tahu amalan yang aku lakukan dengan nikmat ini. Aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Allah pengen lihat, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau aku termasuk hamba yang kufur. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu kebaikannya kembali untuk orang yang bersyukur. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi siapa yang kufur, maka sungguh aku atau Tuhanku ghani, dia maha kaya, nggak butuh diriku, nggak butuh syukurku. Dia ghani, karim, dan dia tetap terpuji. Andai manusia tidak mau memuji Allah, dia tetap terpuji. Ujian lewat harta. Siapa yang menahan hartanya dari Allah, tidak dia keluarkan di jalan Allah, bala, harta tersebut bala untuknya. Tapi siapa yang mendapatkan harta kemudian dia ternyata bisa dia tumpahkan, bisa dia salurkan di jalan Allah, nikmat pada hakikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu perniagaan yang menguntungkan kalian, yang bisa membebaskan kalian daripada azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kau beriman. Satu, ini syarat mutlak. Tu'minuna billahi wa rasulih, kau beriman kepada Allah, kau beriman juga kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kau berjalan di jalan Allah, kau berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, kau berjihad dengan duit, kau berjihad dengan uang-uang kalian, dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui akibatnya. Maka siapa yang bisa menggunakan harta tersebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. Dan mereka orang-orang Madinah, ketika saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin ingin datang ke kota mereka, ingin ikut tinggal bersama orang-orang Madinah, sebelum orang-orang muhajirin datang kepada mereka, maka sungguh orang-orang Madinah
Mereka sudah beriman sebelum orang-orang muhajirin menginjakkan kaki-kaki mereka. Allah sebutkan bagaimana mereka, isi hati mereka, bahwasanya mereka itu memberikan sesuatu bantuan untuk orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta, yang telah meninggalkan perniagaan, yang telah meninggalkan sebagian keluarga mereka, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak punya pekerjaan. Mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak memiliki tanah tempat tinggal. Mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak mengerti seluk-beluk kota Madinah. Mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak punya famili, nggak punya keluarga. Muhajirin. Tapi ternyata orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, Allah lukiskan amalan mereka di dalam surat Al-Hasyr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, cinta kepada saudara mereka dari kalangan muhajirin. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. Yang kedua, tidak didapati di dalam dada-dada mereka rasa dengki kepada orang-orang muhajirin, karena muhajirin tetap lebih afdol dibandingkan dengan Ansor. Mereka tidak merasa dengki dengan hal itu, mereka terima. Sifat yang ketiga, bagaimana sikap orang-orang Ansor terhadap duit yang Allah titipkan di kantong-kantong mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan saudara mereka, orang-orang muhajirin, daripada kepentingan diri-diri mereka, keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Punya kebutuhan, dipending terlebih dahulu. Istri perlu belanja, sabar, tahan dulu. Saudara kita orang-orang muhajirin akan hijrah ke kota kita. Anak-anak punya kebutuhan, tahan, sabar. Teman-teman kita, saudara-saudara kita muhajirin akan datang ke kota kita. Kita akan bantu mereka dengan apa yang kita miliki. Mereka lebih mengedepankan, lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga butuh. Mereka punya kebutuhan, tapi mereka lebih dahulukan kepentingan saudara-saudara mereka. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, orang-orang Ansor, Allah rekomendasi mereka bahwasanya hati mereka kosong daripada sifat pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaik, maka siapa yang selamat hatinya dari penyakit syuh, kepelitan, kebakhilan disebabkan karena ambisi, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung gara-gara duit, beruntung gara-gara harta. Kenapa dia beruntung? Dia bisa menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Hikmah dari diciptakannya harta adalah untuk dijadikan alat agar sampai kepada tujuan. Itu hikmahnya. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan sedikit membacakan tentang cara untuk menjadi seorang yang derma. Derma itu enggak usah dilukiskan dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil dulu aja. Teman pondoknya mau makan, sepertinya dia lapar, antum juga lapar, mau ngambil centong nasi, ternyata teman antum juga pengen ngambil centong nasi, kasih duluin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, antum bisa mengamalkan ayat itu, udah duluan aja, nggak apa-apa. Antum butuh kamar mandi, teman pondok antum juga sama butuh kamar mandi, dia ingin mandi menyegarkan badannya atau punya hajat di kamar mandi, antum juga sama.
Tapi sepertinya saudara antum udah nggak sabar, dahulukan. Antum bisa mengamalkan surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan seterusnya. Nggak usah berbicara tentang uang yang besar, yang kecil dulu aja. Masalah dapur, masalah bermain, masalah di kamar mandi, masalah di asrama, antum bisa mengamalkannya dari hal-hal yang kecil. Faslun fi fadilatis sakha, kata penulis kitab. Fasal, pasal tentang keutamaan sakha, dermawan. Sakha, lapang hati untuk mengeluarkan sesuatu yang dia miliki dari harta. Yanbaghi liman faqadal mal, berbicara tentang harta, beliau masuk kepada tentang sakha, dermawan. Cuman ada adab yang harus dilakukan bagi mereka orang yang punya uang dan gak punya uang. Yanbaghi liman faqadal mal, siapa di antara kalian yang mungkin kerasa padanya hilang hartanya, punya duit hilang, punya duit ambles, punya duit habis, punya duit ludes, punya duit habis, nggak megang lagi duit, entah karena belanja, entah karena memang habis, atau entah memang karena memang tidak ada duit, atau mungkin ada sesuatu berupa musibah sehingga uang tersebut sirna. Ayastamil al-qana'ah kama dzakarna, hendaknya dia ketika duitnya habis, dah terima aja, sabar menerima keadaan, qana'ah. Pondok misalnya masaknya menu hari ini rendang sapi, masya Allah, alhamdulillah. Besok terong, qana'ah, terima aja. Oh, pondok duitnya habis, sekarang terong. Nanti siang moga-moga ayam goreng, masya Allah, tempe goreng, habis duit pondok, qana'ah. Nanti sore udah berharap-harap mudah-mudahan sate atau apa, ternyata ketika sore dia dapati nasi cuman dengan sambal misalnya, sudah terima saja, sabar. Kapan kita mendapati sesuatu yang kurang daripada dunia, qana'ah. Latih jiwamu untuk menerima apa yang Allah tentukan untukmu daripada dunia. Sabar ketika itu kau sedang diuji, qana'ah. Itu sifat orang-orang yang beriman. Itulah perhiasan orang-orang yang soleh, nggak ngegrendeng. Hidup kok gini banget ya, makan tempe, entar terong, entar sambal doang. Ya Allah, sebetulnya yang harus dikeluhkan antum, ya Allah santri gini banget. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu enggak terhitung, enggak bisa dihitung. Kita ini orang kaya semua, muslim itu kaya semua. Di mana letak kekayaannya? La aqulu laisal ghina bi kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Tuh versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan orang yang kaya itu banyak duitnya, bukan itu. Sesungguhnya yang aku katakan kaya adalah jiwanya yang kaya. Ketika dia mendapati sesuatu daripada dunia dan dia mendapatkan bagian yang sedikit, karena dia bisa sabar menerima. Coba orang kaya mendapatkan sesuatu yang sedikit daripada dunia, marah dia. Ketika marah, ketika kecewa, sempit hatinya. Tapi seorang muslim kaya, ketika dia mendapati sesuatu yang sedikit daripada dunia, ketika itu dia bisa sabar, dia bisa menerima apa yang Allah tentukan untuknya. Qana'ah, ini sifat mukmin. Kekayaannya bukan dari isi kantongnya, kekayaannya ada di dalam isi dadanya. Itulah seorang muslim, kekayaannya seperti itu. Kalau dia menilik kepada dirinya, dia menilik kepada apa yang dia miliki daripada kekayaan yang ada di dalam dirinya, dia akan melihat mata. Berapa harga mata yang kau miliki? Andai Allah takdirkan matamu buta satu atau buta dua, berapa dunia yang harus kau keluarkan untuk mengembalikan penglihatanmu? Mahal bukan? Andai Allah takdirkan jari jemarimu, andai Allah takdirkan setelapak tanganmu hilang disebabkan karena musibah, berapa harganya? Apa kau bisa membeli? Kalla, sekali-kali tidak. Mahal harga badan kita ini, mahal. Mata, lisan, andai tidak ada lisan, bagaimana mungkin kau bisa mengungkapkan isi hatimu? Mahal jamaah.
Cuman kita kurang menyadarinya, kita kurang menyukurinya. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, muslim itu adalah seorang yang kaya. Kekayaan bukan di kantongnya, tapi kekayaan yang ada di dalam dadanya. Mukmin. Waliman wajadahu ayastamil as-sakha wal ithar wastana'al ma'ruf. Kapan seorang mukmin dia mendapati harta, niscaya dia akan gunakan harta itu untuk menderma. Wal ithar, lebih dia pentingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Wastana'al ma'ruf, kapan dia punya duit, niscaya dia akan jadikan duit tersebut sebagai kendaraan untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Bantu saudaranya PPKM, bantu saudara yang sedang di PHK, bantu saudara yang sedang isoman, bantu saudaranya yang kena dampak daripada pandemi. Dagangannya sepi, sementara SPP anak-anaknya putra putri terus dihitung oleh lembaga sekolahan. Nggak kenal PPKM, pokoknya bayaran normal, kan seperti itu. Ada yang terkena dampaknya, maka keluarkan sebagian hartamu, berbagi kepada saudaramu. Fa inna sakha akhlaqul anbiya, karena sungguh sifat derma itu merupakan sifatnya, akhlaknya mereka para nabi. Tidaklah mereka para nabi kecuali akhlak mereka adalah sakha, seorang yang lapang hati untuk memberi kepada manusia. Wa huwa aslun min usulin najah, dan ini termasuk pokok daripada pokok-pokok keselamatan. Disebutkan dalam hadis, dan di sini dibawakan hadis-hadis akan tapi disahihkan sebagian para ulama, tapi juga dilemahkan oleh sebagian para ulama. Kita baca yang sahih saja. Wa fi haditsin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, alaikum bistana'il ma'ruf, hendaknya kalian untuk melakukan hal-hal yang baik dengan duit-duit kalian. Fa innahu yamna'u masari'as su', apabila kalian suka berbuat baik, maka sungguh kebaikan-kebaikan tersebut akan menghalangi kalian daripada masari'al su', su'ul khatimah. Seorang yang biasa berinfak itu merupakan sebab husnul khatimah, terjaga daripada su'ul khatimah. Anda punya kebaikan, berbagilah kebaikan tersebut. Mulai dari rumah, suami istri. Suami istri memiliki interaksi yang sangat panjang. Ibadah yang paling panjang adalah rumah tangga. Ibadah haji 2 minggu, anggaplah sebulan pulang pergi. Ibadah umrah 2 minggu. Ibadah sholat sebentar. Puasa sebulan. Tapi kalau berumah tangga, seumur hidup kau memiliki beban di pundakmu. Seorang suami tanggung jawab, seorang suami memimpin putra putrinya, memimpin istrinya, mengatur urusan rumah tangganya. Sampai kapan? Sampai kau meninggal. Ibadah yang amat panjang ketika itu. Bagaimana seorang suami, seorang istri bisa mendermakan hartanya dari hal-hal yang kecil aja. Masalah kamar mandi, masalah makanan, berbagi. Keluarga semua suka dengan paha ayam, yang satu suka dengan sayapnya, yang satu suka dengan brutunya, tidak ada yang suka dengan kepalanya. Misal seorang suami yang baik, dia tidak akan mengeluh, ya sudahlah, diem aja, nggak usah ngomong, dia makan kepala ayam. Sampai dianggap sama istrinya, aneh nih papa kok makannya kepala ayam. Anak-anaknya mengatakan, iya kita senang pakai sayapnya, kita makan sempolnya, pahanya, ada rempela, hati, kok papa senang kepalanya. Aneh papa ini, diem aja udah, nggak usah ngomong. Seorang suami mungkin suka, saya suka sebetulnya sempolnya, siapa yang nggak suka dengan sempol? Paha ayam, sayap ayam, lezat. Tapi berhubung anak-anak suka dengan sayap ayam, berhubung istri juga suka dengan paha ayam,
maka suami mengalah. Diam aja sudah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang kecil. Dahulukan kepentingan keluargamu daripada kepentinganmu. Bisa atau tidak? Jangan sampai gara-gara sebuah makanan ribut di dalam rumah tangga. Anak suka risol, bapak suka risol. Beli risol pas, ternyata jatah bapaknya diambil sama anaknya. Sentil kupingnya, Masya Allah. Gara-gara risol bengkak tuh kuping. Ini gak mendidik sama sekali. Mana sifat sakha? Kan itu mulai dari hal-hal yang kecil di keluarga kalian. Qala Ibnu Simak, berkata Imam Ibnu Simak rahimahullahu ta'ala, ini al-wa'id Irak, termasuk penasehat kota Irak rahimahullahu ta'ala. Ajibtu mimman yashtari mamalik bimalihi kaifa la yashtari al-ahrar bima'rufihi. Pada zaman beliau banyak orang berinfak, di antara infaknya cari budak dibebaskan, cari budak dibebaskan. Itu zaman perbudakan, Masya Allah, pahalanya besar. Tapi kata beliau, aku heran dengan sebagian orang yang sibuk membebaskan budak. Kenapa mereka tidak membebaskan orang yang sudah merdeka dari perbudakan? Paham kalimatnya? Budak dipegang di tangan tuannya. Orang yang merdeka, dia nggak punya tuan sudah. Akan tapi hati-hati mereka diperbudak oleh kesyirikan. Tugasnya mereka orang-orang yang punya ilmu, bebaskan mereka dari belenggu kesyirikan. Sibukkan dengan hal itu. Wa min hikayatil askhia, di sini akan disebutkan tentang hikayat, berita-berita, cerita-cerita al-askhia, tentang orang-orang yang derma. Wa qad sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ajwadu bil khair, beliau adalah orang yang amat dermawan terhadap kebaikan yang beliau miliki. Pernah beliau mendapatkan sarung dari ummahat karena ngelihat sarung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bolong-bolong, kadang dilihat tembus, kalau ngeliat cahaya tembus. Ada seorang ummahat pengen berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan sarung. Senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sarung, dipakai ke Masjid Nabawi. Di tengah perjalanan selepas sholat ditanya, Masya Allah, sarungnya bagus ya Rasul. Naam, hadiah. Artinya saya juga mau ya Rasul. Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya dilepas sarungnya. Kemudian dicari, mana tadi orang yang tadi mengatakan sarung saya bagus. Itu dia, dikasih, nih buat kamu. Senang sahabat itu, Masya Allah. Alhamdulillah dapat sarung baru bagus. Dari mana? Nabi Muhammad SAW. Lah terus sarung Nabi Muhammad kemana? Ya nggak punya lagi sarung. Maka sebagian para sahabat mencelanya, Kaif, bagaimana dengan engkau? Kok bisa-bisanya Nabi SAW gak punya sarung kecuali itu? Kenapa kau pinta? Kau kan sudah tahu Nabi SAW kalau sudah dipinta dia gak pernah mengucapkan la, gak pernah mengatakan oh gak bisa, gak pernah seperti itu. Maka sahabat ini menyebutkan uzurnya. Sarung tersebut kan sudah tersentuh dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen cari berkah. Saya berharap sarung itulah yang menjadi kafan buat saya nanti di makam saya. Akhirnya para sahabat yang tadi pengen mencela nggak jadi. Oh, memang itu kebaikan, keutamaan, berkah itu memang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan, lebih menyenangkan kedermawanannya, mengalahkan angin yang diutus membawa hujan. Ketika datang angin gimana rasanya? Lama kemarau nggak pernah turun hujan, tiba-tiba datang angin berhembus dingin menandakan akan datangnya hujan. Gimana rasanya? Senang, Masya Allah. Sebentar lagi hujan, sepertinya hujan sudah mendung, datang angin dingin, Masya Allah, silir, seger sekali, senang kita.
kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kebahagiaan orang yang kekeringan, musim panas paceklik, kemudian kedatangan angin yang diutus dengan membawa air hujan. Masya Allah, kita nggak bisa melukiskannya. Wa ma su'ila syai'an qad faqala la. Ketika beliau ditanya, dipinta, maka beliau nggak pernah mengucapkan la. Oh tidak, nggak pernah. Wa ana rajulan sa'alahu, pernah seorang laki-laki bertanya kepada beliau, musyrik ya, bukan muslim, musyrik. Musyrik minta kepada Nabi, dikasih enggak? Nabi, saya minta, oh kafir enak aja. Pernah kayak gitu? Tidak. Lihat dulu. Oh, isbal enggak? Pakai salib enggak? Ini teman ngaji bukan? Enggak pernah seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau muslim, mau kafir, kalau dia manusia butuh bantuan, beri sudah. Enggak ada larangan di dalam agama. Wa ana rajulan sa'alah, pernah seorang laki-laki meminta kepada beliau, fa'atahu ghanaman, langsung dikasih kambing. Berapa kambingnya? Baina jabalain, dengan jumlah yang amat besar, di antara dua lembah. Masya Allah, ribuan orang kafir minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih kambing satu lembah. Fa'atar rajul qaumahu, orang ini pulang ke kampungnya. Faqala ya qaum, musyrik ya, musyrik, pulang ke rumahnya, pulang ke desanya, mengatakan, ya qaum, wahai warga setempat, aslimu, yuk kita masuk Islam yuk. Lihat ya, musyrik, terketuk hatinya. Dengan apa? Dengan pedangnya Muhammad, dengan tombak beliau? Tidak, dengan pribadi beliau yang sakha, yang lapang, murah hati. Fa inna Muhammadan, kalau muslim nggak mungkin menyebut Muhammad, dia kafir. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an ma la yakhshal faqra. Sungguh aku baru ketemu dengan orang yang ngaku-ngaku nabi, yang namanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika aku pinta sesuatu, dia memberikan sesuatu yang amat melimpah, sesuatu berupa pemberian yang tidak takut miskin kalau sudah ngasih. Tuh Nabi Muhammad kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau infak nggak takut miskin, kalau infak nggak takut fakir. Artinya kapan beliau memiliki sesuatu diberikan. Kalau kita ngaku pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita benahi hati kita. Kalau masih ada sifat-sifat pelit, medit, kikir, tinggalkan, benahi, obati. Bagaimana caranya? Belajar. Naam, sudah isya ya, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.